Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Al-Mahdi bukanlah hanya milik mereka yang mengaku muslim, ya. Al-Mahdi bukanlah hanya milik mereka yang mengaku muslim. Sebab apa? Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sesungguhnya Al-Mahdi ini milik semua makhluk yang ada di dunia ini, kesemuanya, milik alam semuanya, sehingga bukan hanya pengakuan milik muslim saja seperti itu, ya. Bahkan menarasikan seolah-olah kalau bumi ini dipegang oleh Khalifatul Dunya, Khalifatul Mahdi, maka semuanya akan beragama Islam semua, seperti itu. Saya sangat meyakini ini tidak benar adanya, ya. Sebab apa? Tentu keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi tentu mengacu kepada keadilan yang diajarkan oleh Al-Quran tentunya, dan Allah sebagai petunjuknya, semacam itu. Sehingga tidak hanya klaim-klaim sepihak yang mengaku diri seolah dia Al-Mahdi lalu menjadi Al-Mahdi, macam itu. Tentu keadilan yang dibawa Al-Mahdi sangat relevan dengan petunjuk Allah dan Al-Quran, tentunya semacam itu, ya. Oleh karena itu, yakinlah jika ya ada yang mengusung narasi semacam itu, kalau Khalifatul Dunya dimunculkannya, kemudian keadilan ini yang dibawanya mengacu pada satu titik, satu agama saja, yaitu Islam saja, tentu ini tidak benar adanya, tidak benar tentunya, ya. Bapak, ini sudah menyalahi petunjuk dari Al-Quran, yaitu bahwa diutusnya Muhammad itu, ya, yang sekarang Nur Muhammad itu untuk keseluruhan alam, tidak hanya untuk pihak yang mengaku muslim saja, semacam itu, ya. Sehingga tidak benar jika menarasikan bahwa saat khalifah pegang kekuasaan menjadi Khalifatul Dunya ini, kemudian semuanya penduduk bumi ini diislamkan semua. Ini tidak benar adanya. Kemudian kalau sudah mengacu pada diri muslim, ya, semuanya dimuslimkan semua, seperti itu. Bahkan di dalam pemahaman hadis-hadis mengatakan bahwa saatnya nanti Isa diturunkan kembali di dunia, kemudian akan mengatakan bahwa Isa ini bukanlah anak Tuhan, semacam itu, ya. Sehingga katakan seperti orang yang memahami bahwa Uzair dan Isa itu sebagai anak Tuhan, maka dia akan kembali ke jalan yang diajarkannya oleh Al-Mahdi ini, ya. Hanya mengakui pada satu keesaan Allah saja, dan yang tidak beranak dan tidak diberanakkan, semacam itu, ya. Oleh karena itu,
narasi yang diyakini oleh mereka bahwa saatnya nanti keadilan akan muncul yang hanya mengacu pada satu keyakinan, yaitu Islam saja, ya, sebagai Muslim saja, ini tidak benar. Sebab apa? Bahkan sampai sendiri yang mengaku Muslim belum tentu Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam, semacam itu, ya. Jadi jangan terlalu pede kalau seolah-olah sampai sudah mengaku Muslim lalu menjadi benar adanya, semacam itu. Sebab apa? Sudah dikatakan dalam hadis bahwa Muslim akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Kemudian Nasrani ada 72 golongan dan Yahudi ada 71 golongan. Dan kesemuanya ini masuk neraka, katanya seperti itu. Hanya satu yang tidak, ya, yaitu ahli sunnah, semacam itu. Lalu benarkah sampai sudah masuk ke dalam golongan yang ahli sunnah itu? Apakah sampai tidak masuk di golongannya yang bukan ahli sunnah tetapi merasa sudah di ahli sunnah? Bapak-bapak, ini kalau di hitung-hitung ini menjadi 215-an semacam itu, ya. Semuanya masuk neraka. Hanya satu yang 216-nya ini, ya hanya satu saja yang benar, semacam itu, ya. Oleh karena itu kebenaran Al-Mahdi, ajaran-ajaran Al-Mahdi, tentu saya sangat meyakini jika selalu relevan dengan ajaran-ajaran Al-Quran, semacam itu, ya. Dan ya seperti itu, ya. Sehingga keadilan ini jika hanya mengacu pada satu titik aja, tentu ini keadilan sepihak, semacam itu, ya. Misalnya keadilan yang menurut sampean benar, menurut sampean ya kebenaran menurut sampean itu sendiri, ya. Makanya sering saya katakan khilafah bukanlah ajaran diajarkan dalam Al-Quran, seperti semacam itu, ya. Karena apa? Ya memang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tentunya semacam itu, ya. Lalu kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Al-Mahdi tentunya akan sangat relevan dengan ajaran Al-Quran. Ini yang saya sangat meyakini, ya, seperti itu, ya. Dan bahwa saat ini sampean belum mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi, ini bukan berarti Al-Mahdinya yang belum muncul, ya. Macam itu. Sebab apa? Sebab kejadian alam yang seperti yang dikatakan dalam hadis, misalkan, ya, Danau Tiberis menyusut, ya. Kemudian kebun kurma Baisan itu, kemudian ini kalau Jangka Jayabaya sudah dikatakan Jowo kalau ngosi, semacam itu, ya. Oke, poro pejabat di katakanlah dianiaya oleh rakyatnya, sama itu, ini di demo, di ejek, di olok-olok, semacam itu. Ini sudah menandakan bahwa alam mengatakan saat inilah sebenarnya saat kemunculan Al-Mahdi itu, macam itu, ya. Sehingga saya sangat
sering menarasikan jika saat ini sudah muncul, bahkan saya sudah menarasikan kemunculannya ini tanda-tandanya di tahun 2010 itu semacam itu ya. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa Al-Mahdi bukan hanya untuk satu golongan muslim saja ya, walaupun penyebutannya dari berbagai pemahaman agama itu berbeda ya. Misalkan dari pemahaman Hindu Kalgawata, Buddha Maitreya, Yesus semacam itu, Al-Masih ya, macam itu ya. Tapi kesemuanya itu saya sangat meyakini mengarah pada satu sosok saja, yaitu Al-Mahdi yang disebut dalam pemahaman muslim semacam itu ya. Sering saya ingatkan sampean bahwa kalaupun ya nanti ya seperti yang saya narasikan bahwa kebenaran Al-Mahdi akan menjadi Sadro Piningit, sebab saya meyakini Al-Mahdi zat yang paling suci atau zat yang memberi petunjuk, bukan yang diberi petunjuk ya, semacam itu. Jadi zat yang paling pertama, paling suci semacam itu, zat yang pemberi petunjuk ya. Karena zat ini laisa kamitslihi syai'un, maka saya sangat meyakini jika kemunculannya ini tidak akan diketahui ya. Ini menurut prediksi saya semacam itu ya, mengacu pada pemahaman al-hadis, kemudian pemahaman Al-Quran, pemahaman Jangka Jayabaya dan Galangsit Siliwangi semacam itu ya. Jadi yakinlah jika saat ini sudah muncul Al-Mahdi, dan kemunculan Al-Mahdi tentu merupakan tanda-tanda besar ya akhir zaman macam itu ya. Sehingga layaklah untuk sampai introspeksi, untuk tadabbur, tafakkur semacam itu, untuk mulai bersyukur bahkan bahwa apa yang telah dicapai zaman saat ini ya, ini merupakan tanda-tanda akhir datangnya akhir zaman saat ini ya, tentunya semacam itu. Ingat, mulailah untuk kembali ke jalan Allah semacam itu dengan cara tadabbur, tafakkur, introspeksi ya, semacam itu. Dan kajilah Al-Quran ini sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul dulu memahami Al-Quran. Tentunya sampai akan mendapatkan petunjuk dari pemahaman Al-Quran itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.